Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ilham Saputra dengan NIM 220512040055 dari jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang standarisasi jaringan komputer. Pertama, kita harus mengetahui apa itu OSI model. OSI model atau Open System Interconnection adalah sebuah model arsitektural jaringan yang memiliki 7 lapisan atau layer. Yang pertama ada layer application, kedua ada presentation, ketiga ada session, selanjutnya ada transport, dan kelima network, 6 data link, dan yang terakhir ada physical. Kemudian fungsi dari masing-masing layer. Yang pertama ada application layer. Application layer merupakan layer paling luar dari susunan OSI yang berisi UI. Protokol yang berada dalam lapisan ini adalah HTTP, FTP, SMTP, dan NFS. Yang kedua, presentation layer. Presentation layer berfungsi untuk menerjemahkan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Protokol yang ada dalam layer ini meliputi workstation dan network shell. Dan yang ketiga ada session layer. Session layer berfungsi untuk mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dibuat, dipelihara, atau dihancurkan. Yang keempat ada transport layer. Transport layer berfungsi untuk membagi data ke dalam paket-paket dan memberinya nomor urut sehingga dapat disusun kembali pada proses berikutnya. Yang kelima ada network layer. Network layer memiliki tugas mendefinisikan alamat-alamat IP, membuat header untuk paket-paket, dan kemudian melakukan routing melalui internet networking. Yang keenam ada data link. Data link layer berfungsi untuk menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan jadi format yang disebut sebagai frame. Dan pada proses ini dilakukan koreksi kesalahan. Yang ketujuh ada physical layer. Physical layer berfungsi untuk mendefinisikan media transmisi jaringan, metode pensinyalan, sinkronasi bit, arsitektur jaringan, topologi jaringan, dan pengkabelan. TCP/IP yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, merupakan protokol standar yang mengatur komunikasi data komputer, baik proses download dan upload data di internet, serta dapat berdiri sendiri tanpa harus dipasang pada perangkat keras jaringan apapun. TCP/IP menjadi protokol standar yang banyak digunakan dalam pertukaran data dalam jaringan internet global. Berikutnya yaitu perbedaan TCP dan UDP. Yang pertama, TCP memerlukan koneksi antar perangkat, sedangkan UDP tidak memerlukan hubungan antar perangkat untuk terhubung. Yang kedua, jalur TCP memiliki jalur transfer data bersifat dua arah atau bolak-balik, sedangkan UDP mengirimkan data bersifat datagram atau satu arah. Dikarenakan TCP memiliki jalur transfer data dua arah atau bolak-balik, pertukaran data lebih efektif, sedangkan UDP karena hanya satu arah, jadi kemungkinan data rusak di tengah jalan atau mungkin hilang di tengah jalan. Kemudian layanan atau aplikasi yang menggunakan TCP adalah email, file sharing, dan download, sedangkan untuk UDP streaming video dan streaming musik. Berikutnya network protocol. Network protocol yang pertama adalah Serial Line Internet Protocol atau SLIP. SLIP merupakan protokol yang memungkinkan perpindahan data IP melalui saluran telepon. Yang kedua, Simple Mail Transfer Protocol atau SMTP. Protokol ini protokol yang umum digunakan untuk mengiriman email. Protokol ini digunakan untuk mengirimkan data dari komputer pengirim email ke server email penerima. Yang ketiga, Hypertext Transfer Protocol atau HTTP. Protokol ini protokol yang digunakan oleh World Wide Web atau WWW. HTTP mendefinisikan bagaimana suatu pesan bisa diformat dan dikirimkan dari server ke klien. Yang keempat, Telecommunication Network atau Telnet. Protokol jaringan yang digunakan di koneksi internet atau local area network. Selanjutnya, File Transfer Protocol atau FTP. Protokol ini protokol internet yang berjalan di dalam lapisan aplikasi yang merupakan standar untuk pentransferan file komputer antar mesin-mesin dalam sebuah internetwork.
Selanjutnya yang keenam, Lightweight Directory Access Protocol atau LDAP. Protokol ini adalah protokol perangkat lunak untuk memungkinkan semua orang mencari resource organisasi, perorangan, dan lainnya, seperti file atau printer di dalam jaringan, baik di internet maupun intranet. Selanjutnya ada Secure Socket Layer atau SSL. Protokol ini adalah protokol jaringan yang paling banyak digunakan untuk enkripsi. Ditambah lagi, SSL digunakan tidak hanya keamanan koneksi web, tetapi untuk berbagai aplikasi yang memerlukan enkripsi jaringan end-to-end. Untuk memodifikasi SSL, Apache Linux dapat digunakan perintah A2dismod. Selanjutnya, Simple Network Monitoring Protocol atau SNMP. Protokol ini adalah protokol yang digunakan untuk monitoring device di jaringan. Contoh aplikasi yang menggunakan protokol ini MRTG, Dedut, dan lain-lain. Selanjutnya ada Secure Shell atau SSH. Protokol jaringan yang memungkinkan pertukaran data secara aman antara dua komputer. Selanjutnya Post Office Protocol version 3 atau POP3. Protokol ini adalah protokol yang digunakan untuk mengambil email dari email server. Selanjutnya adalah Internet Message Access Protocol atau IMAP. Ini adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan pengguna memilih pesan email yang akan diambil, membuat folder di server, mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. Selanjutnya Internet Control Message Protocol atau ICMP. ICMP utamanya digunakan oleh sistem operasi komputer jaringan untuk mengirim pesan kesalahan yang menyatakan, sebagai contoh, bahwa komputer tujuan tidak bisa dijangkau. Selanjutnya ada Point-to-Point Protocol. Protokol ini protokol enkapsulasi paket jaringan yang banyak digunakan pada Wide Area Network atau WAN. Selanjutnya Domain Name System atau DNS. Protokol ini didistribut database sistem yang digunakan untuk pencarian nama komputer atau name resolution di jaringan yang menggunakan TCP/IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Dan yang terakhir ada HTTPS. Ini adalah versi aman dari HTTP, yaitu protokol komunikasi dari World Wide Web atau WWW. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya mengenai standarisasi jaringan komputer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.